Suka dengan video ini? Bantu channel ini terus berkarya dan berkembang. Klik tombol subscribe, supaya kamu tidak ketinggalan video terbaru. Juga jangan lupa tinggalkan like dan komen kamu di bawah ya. Untuk Kak Aisire yang baik, terima kasih banyak atas dukungan, kontribusi, dan kehadiran kakak yang sangat berarti. Doa terbaik untuk kakak, semoga selalu sehat, dilindungi Tuhan, dan dilancarkan rezekinya dari segala arah. Semoga kebaikan kakak berbalik berkali-kali lipat. Salam hangat dan sukses selalu. Oh ya, jangan lupa kalau mau tidur baca doa dulu ya, biar nggak mimpi dikejar-kejar Amon. Untuk yang lainnya, jika ingin ikut berkontribusi untuk keberlangsungan channel ini, seperti membantu meringankan biaya langganan AI, atau sekadar mentraktir cemilan, kalian bisa klik tautan yang ada di deskripsi. Terima kasih banyak. Klein menarik kembali pandangannya dengan alami, menggenggam tongkat berlapis emasnya, lalu mengikuti Haggis dari dekat memasuki kediaman sang jenderal. Gaya arsitekturnya benar-benar berbeda dengan bangunan-bangunan di benua selatan. Tempat itu tidak memanfaatkan manipulasi cahaya untuk membuat ruangan tampak gelap dan suram, juga tidak dengan berani menggunakan tulang belulang manusia sebagai hiasan, demi menciptakan kesan visual yang kuat. Sebaliknya, bangunan itu lebih bergaya benua utara, dengan pengaruh intis yang tak dapat disangkal. Setiap pilar dilapisi lembaran emas yang tersusun bersegmen. Warna-warna pada muralnya bernuansa hangat, dan patung-patung berhiaskan emas tersebar di berbagai sudut. Sebuah tangga spiral yang indah menjulur turun dari lantai atas, menghubungkan keempat tingkat bangunan sebelum berakhir di tengah aula besar, tepat menghadap pintu masuk. Pemandangan itu tampak begitu megah. Harus kuakui, negara-negara yang dipimpin oleh gereja Eternal Blazing Sun memang berada di garis terdepan dalam seni pengerjaan emas. Tidak terasa norak seperti orang kaya baru. Pandangan Klein menyapu para malaikat emas seukuran telapak tangan yang menonjol dari pagar tangga dan bagian tengah pilar. Ia menahan dorongan untuk mengusapnya. Melihat para penjaga yang berdiri di kedua sisi, ia dengan santai membuka percakapan. Kolonel Alfred Hall sepertinya telah memberikan kontribusi yang cukup besar di Balam Barat. Haggis mengangguk dan menjawab dengan aksen bangsawan Loen. Dia pria yang teguh dan pemberani. Pernah suatu kali, dia memimpin pasukan khusus yang hanya berjumlah lebih dari 30 orang untuk menyerbu satu batalion intis yang beranggotakan lebih dari 1000 prajurit, dan berhasil melumpuhkannya sepenuhnya. Kudengar dia juga berjasa besar di Balam Timur. Karena itulah dia bisa menjadi kolonel bahkan sebelum berusia 30 tahun. Kedengarannya mengesankan. Mungkin kakak laki-laki Nona Justice sudah menjadi Beyonder dengan urutan yang cukup tinggi. Di setiap keluarga bangsawan, setiap generasi pasti ada beberapa anggota yang menempuh jalur Beyonder. Kalau suatu hari Tuan Alfred ini berhasil mencapai cita-citanya menjadi Beyonder berurutan tinggi, lalu dengan susah payah naik pangkat menjadi brigadir jenderal atau mayor jenderal, aku penasaran betapa sedihnya dia ketika kembali ke Backlon dan menyadari bahwa dia bahkan tidak bisa menandingi anjing adiknya. Karena telah meminum ramuan sebelumnya sebelum berangkat hari ini, Klein menggunakan kebiasaan mengolok-olok dalam hati untuk menyesuaikan kondisi mentalnya. Ia tidak melanjutkan pembicaraan mengenai Alfred, melainkan bertanya dengan nada penasaran. Aku menyadari ada beberapa perbedaan tradisi antara Balam Timur dan Balam Barat. Di sini, banyak rumah yang memiliki hiasan dari tulang manusia, sedangkan di Balam Timur tidak. Aku sudah beberapa kali datang ke sini, tetapi belum pernah benar-benar mendapatkan jawaban atas pertanyaan itu. Haggis berhenti berjalan dan menunjuk ke arah tangga spiral yang megah. Tuan Dantes, jenderal akan tiba dalam beberapa menit. Setelah memberitahu hal itu, ia terkekeh. Sebenarnya, tradisi menggunakan tulang manusia tidak terlalu umum. Hanya wilayah-wilayah kekuasaan yang dahulu berada langsung di bawah keluarga kerajaan Kekaisaran Balam yang masih mempertahankannya. Bagi kami, kematian anggota keluarga bukan berarti hubungan kami berakhir. Setelah pemakaman selesai, kami akan mengambil satu bagian dari tulangnya dan meletakkannya di rumah sebagai hiasan, sebagai lambang bahwa orang yang telah meninggal tetap hidup bersama kami. Adapun tulang mana yang dipilih akan ditentukan oleh pendeta yang memimpin pemakaman melalui sebuah ritual. Bagian terbaik sekaligus paling melambangkan adalah tengkorak.
Bahkan ada keluarga yang menjadikan tengkorak itu sebagai wadah minum anggur. Tengkorak tersebut hanya digunakan ketika menjamu tamu yang paling terhormat. Tuan Dantes, bila transaksi kali ini berhasil, aku ingin mengundangmu ke rumahku. Aku akan menyajikan finish wine menggunakan tengkorak kakekku sebagai bentuk penghormatanku kepadamu. Ekspresi klien hampir runtuh. Ia merasa dirinya benar-benar tidak sanggup menerima adat setempat dalam hal ini. Ia tertawa kaku dan baru hendak menjawab seadanya ketika melihat sesosok pria perlahan berjalan menuruni tangga spiral berlapis emas. Pria itu tidak mengenakan topi. Ia memakai seragam militer hitam yang pas di badan dengan deretan kancing emas berkilau. Selempang yang melintang di tubuhnya berwarna merah darah. Kulitnya coklat muda dengan garis wajah yang cukup lembut. Namun, semua fitur wajahnya tampak berkumpul di bagian tengah sehingga membuat wajahnya terlihat luar biasa besar. Berkat berbagai informasi yang diperolehnya dari banyak saluran, klien langsung mengenali pria itu sebagai penguasa terkuat negara bagian utara di Balam Barat, Jenderal Mike Sanchez. Di permukaan, ia terus berganti-ganti mendekati kubu Loen, Intis, Faina Potter, Faisak, maupun pihak perlawanan demi menjaga keseimbangan. Namun diam-diam, ia memperoleh dukungan dari faksi keluarga kerajaan Numinos Episcopate. Sementara itu, klien menduga bahwa jenderal pribumi ini juga telah menjalin hubungan kerja yang erat dengan gereja God of Knowledge and Wisdom. Mengenai kekuatannya, baik Vice Admiral Iceberg Edwina maupun Admiral of Stars Katlia sama-sama mencatat bahwa ia adalah seorang Beyonder urutan 5. Namun, kedua wanita itu tidak mengetahui jalur Beyonder yang ditempuhnya. Kemampuan yang sering diperlihatkan sang jenderal sebagian besar berkaitan dengan roh, tetapi ia juga membawa sebuah artefak mistis dari jalur Depth. Selamat siang yang mulia. Klien melepas topinya, meletakkan tangan di dada, lalu membungkuk hormat. Pada saat itu juga, ia merasakan beberapa tatapan tertuju kepadanya dari lokasi yang tak diketahui. Tatapan-tatapan itu bagaikan kilatan cahaya yang memantul pada patung-patung malaikat emas, sinar matahari yang terpantul dari kaca patri, atau kilau lembut dari marmer yang dipoles halus. "Halo Tuan Dantes," Mike Sanchez menjawab dalam bahasa Dutan. Karena telah menguasai bahasa Dutan melalui marionetnya, klien tentu saja dapat memahaminya. Namun, semakin lama ia tinggal di Balam Timur maupun Balam Barat, semakin ia merasa bahwa bahasa Dutan memiliki banyak kemiripan dengan bahasa Faisak kuno. Walaupun kedua bahasa itu jelas berasal dari sistem yang berbeda sehingga mempelajari bahasa Dutan tetap jauh lebih sulit, beberapa detailnya ternyata sangat mirip, seolah-olah keduanya berasal dari leluhur yang sama. Klien hanya bisa memastikan bahwa leluhur tersebut bukanlah bahasa Jotun. Berpura-pura tidak menyadari apapun, ia mengobrol dengan Mike Sanchez secara alami, hingga pihak lain mengangkat topik transaksi senjata. "Berapa banyak barang yang kau miliki?" Klien tersenyum. "Cukup untuk mempersenjatai 3-4 ribu orang. Selain itu, ada juga beberapa meriam." Mike Sanchez terdiam sejenak sebelum berkata, "Sebutkan hargamu." Klien berpura-pura mempertimbangkannya. "Jika Anda ingin aku mengirimkan barang itu langsung ke negara bagian utara, harganya 50.000 pound. Namun, jika Anda mengirim pasukan untuk mengambilnya bersamaku dan bertanggung jawab atas pengangkutan serta keamanannya setelah itu, biayanya hanya 40.000 pound. Mike Sanchez berpikir sejenak lalu berkata, "Yang kedua, bawa uang muka itu dan pergi bersama anak buahku. Begitu mereka melihat barangnya dan memindahkannya ke kereta kami, mereka akan membayar sisanya." Ia berhenti sejenak sebelum menambahkan, "Namun, aku tidak memiliki banyak pound emas Loen. Jadi cadangan devisamu memang tidak cukup." Klien memandang sekeliling sebelum berkata sambil tersenyum santai, "Anda bisa langsung membayarku dengan koin emas, atau bahkan batangan maupun balok emas." Mike Sanchez bertindak sangat tegas. Ia langsung mengangguk, "Sepakat. Besok aku akan meminta Haggis membawa anak buahku beserta uangnya menemuimu." "Lumayan. Aku suka berbisnis dengan orang yang tidak suka menawar." Klien mula-mula menghela napas lega, tetapi kemudian mulai curiga apakah harga yang ia tawarkan tadi terlalu murah. Setelah klien meninggalkan kediaman sang jenderal,
Mai Sanchez tiba-tiba mendongak dan berkata kepada seseorang di lantai atas, "Yang mulia Luka, apakah ini orang yang sedang Anda tunggu?" Satu lantai di atas tangga yang indah itu, sesosok tubuh perlahan menampakkan diri. Ia adalah seorang pria tua berjubah putih dengan garis-garis kuningan menghiasi jubahnya. Rambutnya telah memutih seluruhnya dan tersisir rapi. Sepasang mata hijau keabu-abuannya begitu dalam hingga seakan tak berdasar. Dengan nada tenang, ia menjawab, "Tidak ada cara untuk memastikannya. Meskipun ramalanku mengatakan bahwa dalam 2 hari ke depan aku akan bertemu seseorang yang mampu menyelesaikan kesulitan yang akan kuhadapi di masa depan, orang itu tadi terlalu biasa. Selain fakta bahwa dia seorang Beyonder, tidak ada hal lain yang patut diperhatikan. Tentu saja, aku tidak bisa melihat kebenaran yang lebih dalam. Bisa jadi, ada eksistensi yang setidaknya tidak lebih lemah dariku berada di belakangnya." Setelah mengatakan itu, ia perlahan berjalan turun. Beberapa detik kemudian, ia berkata, "Aku akan mencoba menggunakan mimpi untuk melihat apakah aku bisa menemukan lebih banyak petunjuk." "Apakah aku perlu menyiapkan ruangan khusus untuk Anda?" tanya Mai Sanchez dengan penuh hormat. Luka menggeleng. "Aku akan menggunakan ruang aktivitas di sini." Waktu terbaik adalah 4 jam lagi. Jangan ganggu aku sebelum saat itu." Setelah itu, ia memasuki ruangan tersebut, duduk di sofa, menyandarkan tubuhnya, mengendurkan seluruh otot, menutup mata, lalu terdiam. Barulah ketika hari perlahan menjadi gelap, pria tua itu benar-benar tertidur. Dalam mimpinya, ia mendapati dirinya berdiri di aula kediaman sang jenderal, tepat di lantai dasar tangga spiral yang indah. Di sampingnya berdiri Mai Sanchez bersama banyak penjaga. Pria parubaya bernama Dwayne Dantes berdiri tepat di hadapannya. Tiba-tiba, sudut bibir Dwayne Dantes terangkat membentuk senyum yang sangat berlebihan. Api berkobar membubung tinggi, sementara kartu-kartu remi berjatuhan dari langit. Mata hijau Luka langsung berubah gelap ketika tubuh Dwayne Dantes seketika tenggelam ke dalam kegelapan aneh yang muncul. Pria tua berjubah putih itu segera merentangkan kedua tangannya, memperlihatkan pusaran hitam di dadanya. Pusaran itu membesar dan menelan Dwayne Dantes. Sebelum Luka sempat memastikan keadaan, ia merasakan sesuatu. Ia menoleh ke samping dan melihat wajah Mai Sanchez menggeliat, memanjang, lalu dalam sekejap berubah menjadi Dwayne Dantes yang lain. Hampir pada saat yang sama, Haggis dan seluruh penjaga yang hadir juga berubah menjadi Dwayne Dantes. Semua orang menatap Luka. Luka tersentak bangun. Di bawah tatapan Mai Sanchez yang entah sejak kapan sudah memasuki ruangan, ia terdiam selama 2 detik sebelum berkata dengan suara berat, "Aku harus menemui pria itu secara langsung dan melihat demigod yang berada di belakangnya." Sebelum kalimatnya selesai, ia tanpa sadar menoleh ke arah jendela. Saat itu, lampu-lampu jalan baru saja menyala. Di luar sudah gelap, dan cahaya Crimson Moon tampak ternoda oleh warna merah darah yang aneh. Blood Moon lagi. Untung masih ada Tuan Full. Harus kuakui, tahun ini benar-benar terlalu banyak Blood Moon. Baru 2 bulan sejak yang terakhir, aku bahkan belum sempat mempersiapkan diri. Force duduk tegak, mengusap keringat dingin di dahinya, lalu bergumam dalam hati. Ia telah tiba di sebuah kota dekat hutan di Lair dan menginap di sebuah hotel. Ia berbagi kamar dengan Xio. Keduanya telah bersiap melakukan penyelidikan ke kastel terbengkalai itu keesokan paginya. Yang tidak disangka Force, tepat ketika ia hendak beristirahat, Blood Moon kembali muncul. Pada saat itu, ia seolah teringat sesuatu, sehingga tubuhnya perlahan menegang saat menoleh ke samping. Xio, yang sebelumnya menyuruhnya tidur lebih awal, entah sejak kapan sudah terbangun. Dengan mata terbuka lebar, Xio sedang menatapnya. Tatapan Force dan Xio bertemu di udara. Keduanya sama-sama terdiam. Beberapa saat kemudian, Force tertawa canggung. "Haha, kau belum tidur?" Xio mengernyit dan bertanya, "Ada apa denganmu?" "Tidak ada. Bukankah sebelumnya sudah kubilang, setiap kali bulan purnama datang,
Kondisiku memang tidak terlalu baik. Saat Blood Moon, keadaannya bahkan lebih buruk, jawab Force seolah semuanya normal. Xiao mengamatinya sejenak, lalu menarik selimutnya. Kalau tidak salah, kau membawa pil tidur? Tidak perlu. Aku sudah baik-baik saja. Melihat Xiao tidak bertanya lebih jauh, Force diam-diam menghembuskan napas lega. Tidurlah lagi. Besok pagi-pagi sekali, kita masih harus masuk ke dalam hutan. Xiao tidak berkata apa-apa lagi. Ia membalikkan badan, memeluk selimutnya, lalu memejamkan mata. Tak lama kemudian, napasnya menjadi lebih berat, panjang, dan teratur. Force menatap kosong ke langit-langit, sementara pikirannya melayang kemana-mana. Entah sejak kapan, ia pun akhirnya tertidur. Keesokan harinya, menjelang tengah hari, di wilayah inti hutan Delair, di depan sebuah kastel kuno runtuh yang dipenuhi sulur-sulur hijau. Force mengusap keringat di dahinya lalu menghembuskan napas. Akhirnya sampai juga. Xiao meliriknya. Pemilik penginapan bilang, kita cuma perlu 2 jam untuk sampai ke sini. Mereka berangkat bahkan sebelum pukul 6 pagi, tetapi menghabiskan hampir 7 jam untuk tiba. Sudut bibir Force berkedut. Kondisi ideal dan kenyataan itu berbeda. Menjelang akhir perjalanan sudah tidak ada jalan setapak lagi. Kita harus menjelajah dan membuka jalan sendiri. Xiao mengeluarkan bilah segitiganya, mengangguk, lalu berkata, seharusnya kau sudah memperkirakan itu sejak awal. Tapi kau menolak menggunakan pemandu seperti yang disarankan pemilik penginapan. Sebagai seorang astrologer, aku tidak percaya hal-hal sepele seperti itu akan menimbulkan masalah. Lihat, bukankah kita akhirnya sampai juga? Lagi pula, waktunya pas sekali. Hantu dan arwah gentayangan pasti sedang berada dalam kondisi terlemah mereka. Dengan senyum yang dipaksakan, Force menggenggam Leimanos Travels di satu tangan sambil menunjuk ke depan dengan tangan lainnya. Sebelumnya aku tidak terlalu memikirkannya, tapi semakin kupikirkan, semakin terasa aneh. Aneh bagaimana? Xiao juga mengalihkan pandangannya ke kastel kuno terbengkalai yang diselimuti tanaman merambat itu. Force asal mencari alasan. Coba pikir, siapa yang membangun kastel di tengah hutan? Lagi pula, mereka bahkan tidak membuat jalan menuju ke sini. Sebelum menyelesaikan kalimatnya, ia sendiri benar-benar mulai merasa ada sesuatu yang janggal. Xiao berpikir sejenak lalu berkata, mungkin dulunya memang ada jalan, tapi setelah kastel ini ditinggalkan, semua jejaknya hilang dimakan waktu. Force menyelipkan rambut di dekat telinganya, lalu menggeleng. Kalau begitu, kenapa mereka meninggalkannya? Kalau sejak awal mereka sudah mempertimbangkan keamanan saat membangunnya, justru membiarkan kastel ini kosong jauh dari kota akan membuatnya lebih berbahaya. Kalau hanya dipakai untuk berlibur, dengan sifat para bangsawan, mereka juga tidak akan meninggalkannya begitu saja, sekalipun biaya perawatan dan perbaikannya sangat besar. Xiao spontan berkata, jangan-jangan karena tempat ini berhantu? Force berpikir beberapa detik. Orang yang mampu membangun kastel sebesar ini, pasti juga mampu menyewa Beyonder untuk mengatasi hantu-hantu itu. Aku malah curiga ketiga gereja dan pemerintah kerajaan sama sekali tidak mengetahui keberadaan kastel kuno ini. Kalau tidak mungkin mereka membiarkan bahan Beyonder di dalamnya tetap ada. Setelah mengucapkan itu, ia mengemukakan sebuah kemungkinan. Sebuah kastel kuno milik para sanguin? Makhluk-makhluk luar biasa itu memang senang tinggal di tempat yang jauh dari keramaian. Selain itu, mereka sering dikaitkan dengan hutan gelap dan kastel kuno. Lagi pula, informasi mengenai kastel kuno ini memang berasal dari para sanguin. Memang mungkin. Xiao mula-mula mengangguk setuju, tetapi kemudian menggeleng. Tapi apakah para sanguin takut pada hantu? Mereka pasti punya cara untuk menangani arwah kuno di dalam sana. Masuk akal. Jangan-jangan para sanguin memang tidak menyukai uang dan tidak peduli mencari bahan Beyonder? Mengingat perilaku Tuan Moon, Force segera menolak hipotesis itu. Sambil berpikir, ia berkata, kecuali memang ada masalah yang tidak mudah diselesaikan. Karena itulah para petinggi mereka memilih menghindarinya.
Kalau begitu, operasi kali ini akan jauh lebih berbahaya daripada yang ia perkirakan. Shio menjawab singkat, "Mari kita lakukan penyelidikan awal selagi matahari masih terik." Baik. Force menggenggam Leimanos Travels dan perlahan-lahan mendekati kastel kuno yang telah setengah runtuh itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pintu masuk yang 2/3-nya tertutup bebatuan. Mereka mendapati bahwa di balik sulur-sulur hijau itu, dinding batunya telah dipenuhi noda usia dan terkikis cuaca, seolah-olah telah berdiri selama waktu yang sangat lama. Shio tidak langsung masuk. Ia mengajak Force mengelilingi kastel itu dengan perlahan. Ketika mereka kembali ke pintu masuk, ia berkata dengan bingung, "Gaya arsitektur kastel ini sepenuhnya berorientasi pada pertahanan. Hampir tidak ada pertimbangan untuk dihuni. Selain itu, banyak bagian bangunannya yang belum pernah kudengar sebelumnya. Kemungkinan besar bangunan ini berasal dari akhir zaman keempat, atau bahkan lebih tua. Lalu sebenarnya bertahan dari apa? Beastmen? Trian? Mereka semua sudah punah setelah Cataclysm. Haha, jangan-jangan ini benar-benar bangunan dari zaman kedua atau ketiga?" jawab Force sambil bercanda. Ia mengamati medan di sekitar, lalu meninggalkan pintu masuk bersama Shio dan tiba di sebuah dinding yang relatif utuh. Ia mengulurkan telapak tangannya dan menempelkannya pada dinding itu. Meski kurang berpengalaman dalam pertarungan, Force cukup mahir dalam berbagai persiapan sebelum pertempuran. Cahaya ilusi muncul di hadapan mereka, memungkinkan Force dan Shio langsung memasuki kastel terbengkalai itu. Hal pertama yang mereka lihat adalah tangga yang telah runtuh, serta lapisan-lapisan puing beton dari bagian atas. Berkas-berkas sinar matahari yang murni menembus dari atas, menerangi batu-batu bangunan dan kayu lapuk di sekitarnya. Anehnya, lantainya sama sekali tidak dipenuhi kotoran hewan atau burung, bahkan tidak ada rumput liar yang tumbuh. Angin dingin menyusup hingga ke tulang, membuat tubuh mereka menggigil meskipun saat itu masih tengah hari. Force mengaktifkan penglihatan tubuh rohnya dan mengamati sekeliling, tetapi ia tidak melihat tubuh roh satupun. Namun, ia menyadari bahwa di sebelah kanan sebuah dinding runtuh, terdapat sebuah tangga batu yang masih cukup utuh. Tangga itu penuh noda usia dan bekas gesekan, memanjang turun menuju lokasi yang tidak diketahui. "Bagaimana kalau kita lihat ke sana?" Force melirik Shio sambil mengusulkan. Menurutnya, bagian lain kastel itu hampir semuanya sudah runtuh atau bisa dipahami hanya dengan sekali pandang. Jika mereka ingin memeriksanya secara menyeluruh, pasti akan memakan waktu yang sangat lama. Karena itu, lebih baik memahami gambaran besarnya terlebih dahulu. Shio mengamati sekeliling, lalu mengangguk pelan. Angin dingin itu berkumpul di bawah tanah. Kurasa semua arwah dan hantu bersembunyi di tempat yang dituju tangga itu. Ya, Force berjalan hati-hati menuju tangga batu yang dipenuhi noda usia itu, lalu menuruni anak tangga yang tertutup kerikil. Tangga itu cukup sempit, sehingga hanya satu orang yang bisa lewat dalam satu waktu. Selain itu, jalurnya terus berputar ke bawah, membuat Force merasa sedikit pusing. Tap, tap, tap. Suara langkah kaki mereka bergema jauh ke dalam, sementara cahaya di dalam lorong tangga semakin redup. Shio menyalakan lentera di tangannya, sementara Force membuka Leimanos Travels dan membalik salah satu halamannya dengan sangat terampil. Cahaya terang dan hangat langsung memancar, menerangi tangga batu tua di depan mereka. Dengan tubuh menegang, Force dan Shio terus menuruni tangga setapak demi setapak. Di sepanjang perjalanan, hembusan angin dingin beberapa kali menerpa mereka, membuat keduanya refleks dan hampir menyerang musuh yang sebenarnya tidak ada. Tap, tap, tap. Di lingkungan yang sempit dan sunyi itu, Force akhirnya mencapai ujung tangga dan menginjak lantai yang rata serta kokoh. Sebenarnya ia ingin berkata, kalau terlalu lama berada di tempat seperti ini, orang benar-benar bisa menjadi gila. Namun, karena suasana di sekitarnya terlalu sunyi dan menekan, ia sama sekali tidak bersuara. Ia takut memecah keheningan, justru akan memicu sesuatu yang sangat mengerikan. Mengandalkan bola cahaya yang melayang di atas kepalanya, Force menatap ke depan,
berusaha melihat apa yang berada di ujung tangga. Di sana terbentang sebuah aula raksasa dengan tinggi hampir 10 meter. Lantainya dipenuhi ubin hitam. Dari sela-selanya terus merembes tetesan air. Jejak kerusakan tampak di mana-mana. Puluhan meter di depan, tepat di batas jangkauan cahaya yang hampir tidak mampu menerangi ujung aula, berdiri sepasang pintu perunggu raksasa dalam keheningan. Pintu itu menjulang dari lantai hingga ke langit-langit. Batu-batu pada dinding di kedua sisinya telah mengelupas, sementara patung-patung di sekitarnya hancur berantakan, memperlihatkan lumpur coklat tua di bawahnya. Permukaan pintu itu dipenuhi ukiran simbol-simbol rapat dan pola-pola aneh. Kesemuanya memancarkan aura misterius sekaligus berat, seolah-olah sedang menyegel sesuatu atau mencegah sesuatu agar tidak keluar. Force akhirnya tidak tahan lagi dan berbisik pelan, "Pernah melihat pintu sebesar ini sebelumnya?" Xiao yang berdiri di sampingnya menggeleng. "Tidak." Force langsung menarik napas tajam. "Menurutmu, apa yang ada di balik pintu itu? Kemana pintu itu mengarah?" Jangan-jangan, memang demi mencegah makhluk di balik pintu itu keluar, kastel ini dibangun sejak awal? Xiao berkeliling mengamati sekitarnya, tetapi tidak menemukan mural apapun yang bisa memberikan petunjuk. Yang ia temukan hanyalah bahwa semakin dekat ke pintu perunggu itu, semakin banyak air yang merembes keluar dari lantai. Selain itu, semakin banyak pula pedang-pedang perak kehitaman yang telah lama ditinggalkan berserakan di tanah. Pada zaman keempat dan kelima, mural merupakan hal yang sangat umum di semua kastel dan bangunan. Bahkan sebelum Cataclysm, dari berbagai reruntuhan bangsa elf dapat diketahui bahwa makhluk-makhluk supernatural juga gemar menggunakan mural untuk memuji dewa mereka sekaligus mencatat kehidupan sehari-hari. Xiao berbicara perlahan, berdasarkan pengalaman dan pengetahuannya sebagai pemburu hadiah. Force mengangguk pelan. "Memang benar. Kastel kuno ini jauh lebih misterius daripada yang kubayangkan." Saat itu, ia mulai ragu-ragu. Bahkan sempat terlintas keinginan untuk pergi dan meminta bantuan Tuan World. Setelah berkali-kali mendengar Little Sun menceritakan kisah-kisah horor saat menjelajahi reruntuhan kuno dalam pertemuan tarot, pikirannya kini tanpa sadar mengaitkan semuanya dengan situasi yang sedang dihadapinya. Ia sedang menakut-nakuti dirinya sendiri. Mungkin kita bisa menemukan lebih banyak petunjuk kalau mendekat. Xiao dengan berani melangkah beberapa langkah ke depan, mendekati pintu besar yang tampak tersegel rapat dan seolah mengarah ke suatu tempat. Force menggenggam Lemanos Travels erat-erat lalu segera menyusulnya. Namun, saat berjalan, ia tiba-tiba melihat warna merah terang muncul di hadapannya. Yang merembes keluar dari celah-celah ubin hitam itu bukan lagi air, melainkan darah yang mengalir deras. Ini. Force segera membuka buku catatan bersampul hijau perunggu itu. Sementara dari sudut matanya, ia melirik ke arah Xiao. Entah sejak kapan, wajah Xiao telah berubah pucat pasi. Mata hijaunya yang gelap, bibirnya yang merah, serta suasana suram dan kelam yang menyelimutinya membuat ekspresinya tampak sangat terdistorsi.